Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, hari ini masih dalam suasana MPLS SMA Negeri 2 Nabire dan kita menginjak materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, sebelum mulai Ibu akan perkenalkan diri. Slide yang ada di depan kalian itu nama Ibu adalah Titi Sri Handayani SPD. Tempat tinggal Ibu ada di Bumi Raya SP1 Distrik Nabire Barat. Dan untuk selanjutnya kalian bisa bertanya pada saat nanti kita sudah bertemu dalam kelas pembelajaran. Oke anak-anak, kita akan mulai dengan materi kita. Karena selain materi ini juga akan ada materi-materi lain yang kalian akan ikuti. Oke, dalam materi kali ini Ibu harapkan kalian semua berpartisipasi dengan baik, menyimak kegiatan ini dengan baik karena di akhir materi ini nanti kalian harus menjawab tugas-tugas yang harus kalian serahkan di Google Classroom sehingga dengan tugas-tugas kalian itu akan dijadikan sebagai bahan penilaian dalam kalian menerima materi dan mendapatkan piagam penghargaan atau sertifikat MPLS. Oke, kita akan menuju ke materi yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan materi ini. Materi kesadaran berbangsa dan bernegara ini ada 3 poin yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Yang pertama, nanti akan kita bahas tentang bela negara. Kemudian yang kedua tentang nasionalisme. Dan yang ketiga adalah patriotisme. Kenapa ada 3? Karena hal ini merupakan hal yang paling pokok kita sebagai warga negara. Nah, apakah sekarang ini kalian sudah merasa sebagai warga negara? Harus merasa. Semua orang yang ada di dalam negara Indonesia adalah warga negara. Ya. Kemudian warga negara itu dia harus memiliki kesadaran sehingga kehidupan berbangsa dan negara itu menjadi lebih baik. Nah, apa-apa saja yang harus dilaksanakan dan yang mungkin sudah kalian laksanakan? Oke, kita akan lihat. Slide selanjutnya, yang pertama adalah bela negara. Apa sih bela negara? Ya, kita lihat dulu. Di era sekarang, itu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh negara kita. Kenapa? Karena arus teknologi, kemudian kegiatan ekonomi itu adalah sudah dilaksanakan secara global. Sehingga tidak hanya orang Indonesia saja yang terlibat, tapi juga orang-orang yang berada di luar negeri sana terlibat semua aktivitas yang ada di dalam negara kita. Nah, kesadaran dan berbangsa dan bernegara adalah hal yang harus kita tanamkan dalam hati dan perbuatan kita. Bila rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka hal ini merupakan bahaya besar. Kenapa? Karena kalau tidak memiliki rasa bela negara, maka kondisi bangsa kita itu bisa menjadi terpuruk. Kita akan diinjak-injak oleh negara lain. Kita akan dimasuki ideologi-ideologi yang akan merusak negara kita. Jadi itu merupakan ancaman besar bagi negara kita jika kita adalah warga negara yang tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kalian sebagai siswa dan nantinya menjadi peserta didik SMA harus sudah semakin sadar bahwa kita itu punya peran untuk menjaga dan membela negara kita. Oke, kita lanjut materinya. Oke, di situ ada tampilan beberapa gambar ya. Nah, sebelum Ibu jelaskan gambar itu apa-apa saja, sekarang kita lihat. Warga bangsa Indonesia saat ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kenapa dibilang begitu? Nah, kita lihat bentuknya. Yang gambar pertama, gambar ini adalah tawuran antar warga di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Nah, tentang apa ini antar tawurannya? Tawuran itu hanya hal yang sepele ya, kemungkinan berebut wilayah tempat tinggal atau mungkin karena pengaruh minuman keras sehingga mereka melakukan tawuran. Nah, apakah tawuran itu merupakan hal yang baik? Tentu semua orang bilang tidak, karena itu tidak bermanfaat. Oke, itu contoh pertama. Contoh kedua, perkelahian pelajar.
Perkelahian pelajar juga tidak bermanfaat kan? Untuk apa? Hanya memuaskan sekelompok orang, sekelompok kecil saja, tapi banyak mudaratnya karena mengganggu ketertiban umum, mengganggu pengguna jalan raya. Misalnya Anda, kalian ini sedang sibuk-sibuknya mengurus SKCK di Polres misalnya, atau sibuk mengurus KTP misalnya. Nah, tiba-tiba ada perkelahian pelajar di jalan. Kalian merasa terganggu nggak? Tentu merasa terganggu ya. Jadi itu hal yang sangat tidak baik. Oke, kemudian gambar selanjutnya. Ini adalah gambar pembakaran kantor wali kota Palopo. Pembakaran ini terjadi karena ketidakpuasan hasil pilkada Palopo yang masyarakat itu sebagian marah, kemudian melampiaskan kemarahan itu dengan membakar kantor wali kota Palopo. Nah, tiga gambar ini menunjukkan menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena apa? Mereka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Apakah masih ada lagi contoh-contoh lain? Banyak. Mungkin di sekitar kita juga banyak bentuk dari penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Misalnya pencurian, penjamretan, kemudian pengambilan hak-hak orang lain. Itu juga penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, oke, lanjut. Nah, kalau kita tidak ingin menurunkan atau tidak ingin kesadaran kita itu menurun, maka nilai-nilai bela negara yang harus diterapkan itu adalah ini ya. Yang pertama adalah mencintai tanah air kita. Dengan cara apa? Melestarikan budaya daerah, menjaga lingkungan, menjaga nama baik negara kita. Oke, kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Mencegah perkelahian, meningkatkan prestasi, apalagi kalian merupakan pelajar. Tentu itu yang harus kalian lakukan. Yang ketiga adalah Pancasila. Seharusnya kalian menjalankan segala aktivitas dalam kehidupan kalian itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ini sudah kalian pelajari sejak kalian ada di bangku SD, kalian lanjutkan di SMP, kemudian nanti dilanjutkan di bangku SMA. Oke, lanjut. Apa yang harus diterapkan lagi? Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorbannya berupa apa? Berupa waktu, tenaga, dan pikiran. Rela berkorban ini adalah, Ibu kasih contoh kecil, jika kalian itu seorang atlet misalnya, negara kalian menunjuk, ayo kamu yang jagoan silat misalnya, ayo perwakilan Nabire untuk ikut olimpiade ke provinsi misalnya. Nah, kalian jangan menolak. Kalau menolak berarti kalian itu tidak ada kerelaan berkorban ya. Yang pertama memang kalian berkorban waktu. Aduh, padahal saya ini mau jalan-jalan kemana gitu. Kemudian di cancel. Kemudian tenaga. Orang kalau berlomba, bertanding pasti pakai tenaga kan? Nah, itu bentuk rela berkorban kalian. Nah, yang selanjutnya adalah memiliki kemampuan bela negara apa saja. Kalian menjaga disiplin, kerja keras, kemudian eh, kemampuan dalam profesi masing-masing. Kalau kalian sebagai pelajar ya maksimalkan peran kalian sebagai pelajar, kemudian jangan melakukan hal-hal yang akan mencoreng nama baik kalian ataupun sekolah gitu. Ya, yang paling utama adalah menjaga disiplin. Ya, disiplin itu apa saja, mulai dari rumah, kemudian sekolah, kemudian mungkin kalau di aktivitas-aktivitas lain juga kalian bisa menjaga disiplin kalian. Oke, jadi itu tadi uh, bela negara, kemudian bentuk-bentuk penurunan dari berbangsa dan bernegara tadi, kemudian hal-hal yang harus diterapkan sehingga penurunan berbangsa dan bernegara itu bisa kita minimalisir. Oke, lanjut. Nah, di sini Ibu tayangkan beberapa bentuk bela negara yang kalian mungkin pernah lakukan dan mungkin kalian akan lakukan dalam hidup kalian yang akan datang. Yang pertama, kita lihat bentuk bela negaranya yaitu kegiatan kemanusiaan. Nah, di gambar ini adalah peran relawan Palang Merah Indonesia saat menangani korban, misalnya korban kebakaran, kemudian korban kecelakaan, bencana alam, dan sebagainya. Nah, apakah kalian bisa? Bisa. Nanti kalau kalian sudah menjadi peserta didik di SMA Negeri 2, kalian bisa ikut ekstrakurikulernya ekskul ya. Ekskulnya itu PMR ya,
Palang Merah Remaja. Kalian bisa mengekspor kemampuan kalian, kemudian mengikuti kegiatan kemanusiaan, itu lewat PMR terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ini adalah menjadi anggota tim SAR. Tim SAR itu ngapain? Tim SAR itu membantu menemukan korban-korban dalam bencana alam, ya. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah Boas Solosa ya, pemain bola asal Papua yang dia menjadi anggota timnas dalam SEA Games tahun 2018. Ya, dia membawa nama baik Indonesia. Oke. Nah, apalagi kira-kira bentuk bela negara? Nah, ini. Yang lain adalah bantuan masker gratis pada masyarakat. Di sini gambarnya adalah Komisi Nasional Pemuda Indonesia Intan Jaya lanjut bagi masker di Nabire. Jadi dia membagikan masker secara gratis kepada masyarakat di Nabire. Oke. Kemudian kalian bisa menjadi anggota TNI Polri. Di sini ada gambar kakak-kakak kalian yang udah lulus dan udah menjadi anggota TNI dan Polri. Ini juga merupakan bentuk bela negara. Kalau misalnya ayah ibu kalian juga ada yang menjadi anggota TNI Polri atau profesi yang lainnya yang berguna bagi bangsa dan negara, itu juga merupakan bentuk bela negara, ya. Kemudian apalagi? Ya, di bawah ini adalah gambar kakak-kakak kalian yang kemarin memperoleh juara pada lomba cerdas cermat 4 pilar Kabupaten Nabire dan mendapatkan juara 1 sehingga mendapatkan trofi, ya. Jadi semua bentuk bela negara itu bisa kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kehidupan ini bisa menjadikan peningkatan bentuk kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia. Oke, itu adalah materi bela negara. Nah, seperti yang di depan tadi Ibu sudah bilang bahwa materi kita itu ada 3. Yang pertama bela negara, yang kedua nasionalisme, yang ketiga adalah patriotisme. Sekarang menginjak yang kedua, yaitu nasionalisme. Apa nasionalisme? Pengertiannya adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Maksudnya apa? Jadi kita mencintai negara itu dengan bentuk-bentuk kecintaan kita kepada semua yang ada di dalam negara ini. Entah itu suku bangsanya, entah itu etniknya, entah itu budayanya, kulinernya, dan segala macam bentuk yang ada di dalamnya itu merupakan hal yang harus kita cintai karena itu merupakan satu keluarga yaitu bangsa Indonesia. Oke, nah hal-hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme itu apa saja? Nah di sini ada 3, kalian bisa lihat dalam materi. Yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku bangsa, kemudian mengembangkan sikap toleransi, toleransi itu penting ya. Kemudian memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Jadi kalau ada yang sakit, kita juga harus merasakan sakit. Contoh, di Nabire pernah terjadi gempa bumi. Nah, apakah daerah yang lain itu cuek atau tidak peduli? Tidak ya. Jadi daerah-daerah lain itu memberikan sumbangan berupa pakaian layak pakai, kemudian memberikan bantuan makanan, kemudian memberikan bantuan-bantuan yang lain sehingga kita merasa kita mempunyai saudara yang senasib dan sepenanggungan. Jadi itulah yang namanya saudara. Jadi kita saling peduli. Oke? Nah, hal-hal yang harus dihindari atau ditinggalkan untuk memupuk semangat nasionalisme itu apa? Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan dan juga ada yang harus kita hindari. Yang dihindari itu adalah hal-hal yang buruk yang akan mengancam nasionalisme. Apa yang harus dihindari? Itu ada 4. Yang pertama sukuisme, menganggap suku sendiri yang paling baik. Itu tidak boleh ya. Jadi kalian jangan bilang gini, kamu orang Jawa sukanya gini 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 itu buruk, tidak baik. Bagus juga Papua. Nah, jadi seperti itu tidak boleh karena itu akan menyinggung suku atau saudara kita yang lain. Atau yang Jawa bilangnya, kamu orang Bugis tuh gini 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 nggak baik. Oh, saya nih orang Jawa semuanya baik. Tidak boleh begitu juga ya. Karena semua suku bangsa itu baik, ya. Jadi tidak boleh bersifat atau mempunyai sikap sukuisme, tidak baik. Kemudian yang kedua adalah Calvinisme. Calvinisme itu adalah menganggap bangsa sendiri paling unggul, yaitu mirip dengan sukuisme. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu akan mengganggu nasionalisme kita. Nanti kita akan terpecah-pecah, kita akan bermusuhan nantinya. Jadi itu jangan sampai dilakukan, karena itu juga sudah melanggar undang-undang kita. Kemudian yang ketiga adalah sikap ekstremisme. Apa itu ekstremisme? Ya seorang yang punya itu bersifat ekstrim. Ya, ekstrim itu adalah
mempertahankan suatu pendirian dengan berbagai cara, termasuk dengan kekerasan dan senjata. Nah, apakah kekerasan dan senjata itu baik? Tentu tidak ya, karena itu sudah melanggar hak asasi manusia. Itu jangan sampai ada di negara kita, karena itu bukan hanya akan menurunkan kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi bisa menghancurkan bangsa dan negara kita. Apa kalian ingin negara kita hancur? Tentu tidak ya. Kita harus menjadikan negara kita ini semakin besar, semakin diakui oleh dunia, semakin menjadi negara yang diperhitungkan di dunia, sehingga kita menjadi orang-orang yang bermutu di hadapan negara, bangsa, masyarakat maupun di hadapan Tuhan. Oke? Yang terakhir adalah provinsialisme. Ini hampir sama dengan sukuisme. Jadi menganggap provinsi kita itu yang paling baik. Jadi menghina provinsi-provinsi lain. Ingat, dengan saudara jangan saling menghina, karena kalau kita berseteru, kita berkonflik dalam negara kita, itu menjadi hal yang dapat dengan mudah negara lain menghancurkan kita. Ya, jadi negara kita itu kalau diancam negara lain perang, kita berani. Ya, kita punya pasukan banyak. Kemudian rela berkorban kita ada. Tapi orang-orang luar sana tidak mau menggunakan itu. Mereka menggunakan apa? Adu domba. Jadi dia cari konflik yang ada di negara kita. Konfliknya apa ya di Indonesia? Misalnya suku, agama, ras. Nah, kita pakai itu saja. Jadi kita ublak-ublak saja mereka di situ sehingga mereka sendiri baku hantam. Jadi mereka sendiri berkonflik, sudah baku bunuh. Nah, setelah orang Indonesia itu hancur, kita masuk menguasai mereka. Itu cara-cara orang-orang luar sana yang ingin menguasai negara kita. Ya. Jadi alangkah lebih baik kalau hal-hal ini kita hindari. Ya, dan harus menerapkan sifat-sifat ini. Oke, anak-anak? Ya. Nah, itu adalah nasionalisme. Apa saja sih bentuknya nasionalisme? Ya kita toleransi, misalnya kalian tinggal di dekat gereja, misalnya yang muslim tinggal dekat gereja. Apa yang harus kalian lakukan sebagai cinta kalian? Ya udah, jangan mengganggu orang yang sedang beribadah di gereja. Kalau misalnya kalian mendengarkan lagu, volumenya dikecilkan. Kalau misalnya mau bekerja dengan menggunakan mesin, dipending dulu. Nanti kalau orang sudah pulang gereja, baru kamu apa namanya, bekerja. Atau mungkin yang dia Kristen, tinggalnya di depan masjid misalnya. Janganlah membunyikan musik yang keras-keras, itu namanya tidak toleransi. Jadi mengganggu umat muslim yang sedang beribadah. Kemudian jangan kalian berkendara pas di depan masjid atau gereja atau tempat ibadah lainnya sementara mereka beribadah terus kalian ngebut-ngebutan, suara knalpotnya di racing ya. Jangan seperti itu. Itu bukan merupakan sikap nasionalisme, tapi sikap pecundang, orang yang tidak disenangi oleh semua orang, ya. Tentu jangan seperti itu, karena itu eh, kalau terjadi dalam diri kita pun kita akan marah ya, karena kita tidak merasa tidak dihargai oleh orang lain. Oke? Nah, ini nasionalisme, kemudian kita lanjut. Yang ketiga adalah materi patriotisme. Kita lihat di situ ya. Apa itu patriotisme? Patriotisme secara umum merupakan sikap kepahlawanan, berani dan rela berkorban untuk mempertahankan kejayaan negara. Nah, sikap ini dapat kita tauladani dari pahlawan, bangsa, dan perjuangan. Ya, jadi kita tauladani dari pahlawan bangsa dalam perjuangan yang telah memperjuangkan negara kita menjadi negara yang merdeka. Dan mereka itu mempunyai jiwa berkorban sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Bukan hanya tenaga, bukan hanya harta, bukan hanya waktu, tapi juga mereka berkorban nyawa. Ya, kita lihat banyak sekali pahlawan-pahlawan kita yang mengorbankan jiwa raga mereka demi ibu pertiwi yaitu Indonesia. Nah, apakah perjuangan mereka itu akan kita sia-siakan saja? Tentu tidak ya. Perjuangan itu harus kita laksanakan, kita teruskan, sehingga nanti kalian, kemudian anak cucu kalian masih punya potensi untuk melanjutkan negara kita. Sehingga negara kita bukan hanya menjadi kenangan, tapi memang negara kita itu masih ada dan masih terus berjalan, ya, jika kita memiliki jiwa patriotisme itu. Nah, ciri-ciri patriotisme itu ada apa saja? Nah, kita lihat di sini. Di sini ada 3 ya. Yang pertama, cinta tanah air dan rela berkorban untuk kepentingan negara. Apa saja? Banyak, rela berkorban. Kemudian yang kedua, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kalau kalian itu membantu negara, misalnya membantu rakyat, gak usahlah bawa nama organisasi, gak usahlah mau cari nama, gak usahlah mau dibilang baik, tapi tuluslah saja.
Jadi niatnya adalah untuk membantu saudara-saudara kita. Niatnya adalah untuk kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang selalu cari muka. Oke? Nah, ciri patriotisme yang ketiga adalah pantang mundur dan tidak mudah putus asa. Apa itu pantang mundur? Ya kalau misalnya kalian sebagai pelajar nanti ditunjuk sebagai tim dari sekolah, kalian jangan mundurkan diri dengan alasan yang tidak jelas. Jadi kalian harus berjuang, kalian harus menerima dengan senang hati dan kemudian berusaha dengan sebaik-baiknya serta tidak mudah putus asa. Sehingga tugas yang diberikan kepada kalian bisa kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, itu adalah ciri-ciri patriotisme. Ya, orang yang sudah memiliki ciri patriotisme itu adalah orang yang sudah memiliki jiwa bela negara yang baik, memiliki nasionalisme yang tinggi. Sehingga orang-orang seperti ini merupakan orang-orang yang bisa kita contoh, kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Nah, kita lihat di sini adalah bentuk patriotisme. Di sini Ibu hanya mengambil sedikit bentuk patriotisme ya, itu secara umum. Sebenarnya banyak bentuk-bentuknya. Tapi ini hanya ada 3. Nah, yang pertama apa? Bentuknya adalah ini adalah anggota-anggota pasukan Garuda di Kongo. Jadi, pasukan Garuda ini merupakan pasukan Indonesia yang bertugas menjaga perdamaian di daerah atau negara yang sedang berkonflik, ya. Pasukan itu apakah laki-laki saja? Tidak. Ini adalah pasukan gabungan. Ada pria, ada wanita, ya. Itu adalah kesetaraan gender. Jadi, mereka masuk dalam pasukan perdamaian. Kalian pun bisa suatu saat kalau bercita-cita sebagai anggota TNI bisa menjadi masuk ke dalam pasukan perdamaian tentunya melalui seleksi-seleksi yang telah ditetapkan ya, bukan serta-merta gitu. Oke, yang kedua bentuk patriotisme apa? Nah, pasukan penjaga perbatasan Republik Indonesia dengan Papua New Guinea. Ini yang dekat dengan kita ya. Jadi ini ada di daerah Jayapura. Jadi mereka rela berkorban nih, jauh dari keluarga, kemudian di daerah-daerah perbatasan yang pasti suasananya, kemudian budayanya itu berbeda sekali dengan kita. Oke, yang ketiga apa? Kita lihat. Nah, bentuk patriotisme yang ketiga, dokter dan para medis petugas penanganan COVID-19. Nah, kita tahu bahwa bangsa kita ini dan dunia sedang dilanda virus COVID-19 atau virus corona ya. Nah, apa bentuk patriotisme mereka? Ya, ini para medis itu ada dokter, ada perawat, mereka dengan jiwa berkorbannya mereka, kemudian kesadaran bela negaranya, mereka melaksanakan tugas. Apakah mereka ini uh, tidak memiliki keluarga? Mereka punya, mereka berkorban jauh dari keluarganya, bahkan mereka berkorban dirinya, mungkin saja suatu saat bisa terpapar. Bahkan kalian juga tahu bahwa banyak para medis dan petugas kesehatan lainnya itu sudah menjadi korban COVID ya. Mereka mungkin kelelahan, kemudian terserang virus dan akhirnya mereka meninggal dunia dalam tugas mulia mereka. Nah, tentu anak-anak kita semua, terutama ibu sebagai orang tua, menginginkan kalian menjadi orang-orang yang mempunyai kesadaran tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga negara kita itu menjadi negara yang stabil, kemudian menjadi negara yang makmur, dan anak-anaknya menjadi kebanggaan negara. Oke? Nah, seperti yang Bu Guru bilang di depan tadi, bahwa ada tugas untuk kalian. Kalian perhatikan di situ. Jadi, tugas ini ada satu bagian saja. Karena tadi kan Ibu bilang bagian materi kita itu ada bela negara, ada nasionalisme, ada patriotisme. Nah, yang jadi tugas kalian itu hanya satu saja, materi patriotisme. Nanti kalian baca lagi materinya tentang patriotisme. Kemudian setelah membaca, tuliskan 3 bentuk penerapan atau pelaksanaan sikap patriotisme yang dapat Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh dalam kehidupan keluarga, sekolah, dalam masyarakat, bahkan dalam kehidupan bernegara, ya. Jadi, yang bisa kalian lakukan itu apa sebagai bentuk patriotisme kalian, ya. Nah, nanti kamu tulis di kertas, kemudian nanti minta petunjuk sama tim IT MPLS untuk mengirimkan tugas kalian perorangan ini ke Google Classroom MPLS. Nanti kami dari tim akan melihat jawaban-jawaban kalian dan itu nanti akan kami berikan penilaian. Oke? Ya.
Terima kasih anak-anak semuanya karena kalian telah mengikuti materi kita hari ini, wawasan kebangsaan atau kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa dalam pembelajaran kita di kelas. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.